Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ria di sini ya. Oke, buat video kali ini Rian mau review velg khususnya Yamaha NMAX ya. Kebetulan ini pesanan Yamaha NMAX, kebetulan NMAX New. Jadi velgnya dari brand Delcavic ya. Kita langsung lihat aja barangnya. Kebetulan ada depan Rian ya. Langsung kita lihat aja. Nah ini buat velg dari produk Delcavic ya. Ini khususnya buat NMAX ya. Kebetulan ini warna silver tapi bukan silver sebenarnya. Ini jadi warnanya ke krum-kruman ya. Jadi kita bukan endorse juga dari brandnya, kita beli sendiri ya. Kalau beli sendiri beli di mana? Yang pasti toko Ren ya. Kita lihat dulu. Ini kebetulan depan belakang ya. Soal harga itu kemarin dia dapat 2,150 ya, 2.150 udah include depan belakang buat velgnya. Nah ini buat penampakannya ya, kita lihat dulu. Oke, buat dusnya ini keterangan dari dusnya jadi lightweight, kemudian improve speed, high durability, kemudian high quality alloy ya, bahannya bahan alloy. Ini Delcavic Sport Trim ya, ini juga sama. Udah standar SNI sama ISO ya, jadi udah aman mungkin. Ini buat NMAX warna silver. Jadi silvernya bukan silver sebenarnya. Jadi silvernya itu kayak ke krum-kruman yang setelah dan lihat ya, kita keluarin dulu perdusnya aja. Nah ini buat velg depan belakang itu jadi buat covernya double ya. Jadi ini dus luar, kemudian ini dari dus dalam, jadi depan belakang itu beda. Kita lihat dulu, ini mungkin yang depan berdepan terus nah. Susah soalnya nggak ada asisten ya. Ini kebetulan mereknya depan, jadi palangnya ada 1 2 3 4 5 6 ya. Ini palang 6, jadi 6 start. Kebetulan velgnya warna 6. Jadi kalau kelihatan kamera itu bening-bening ya. Jadi ini sebenarnya bukan silver menurut Mimin, ini ke krum ya, kruman. Ini buat bagian depan ya. Ini kita lihat lagi bagian belakangnya. Nah, ini buat depan belakang. Jadi untuk velg ini udah include bearing sama bos bagian depan, jadi kalian gak usah copot lagi yang bawaannya. Nah untuk tipe bracket rotor sendiri sama disc ya, ini terpisah kayaknya ya, jadi bisa dicabut juga mungkin. Nah ini pakai kunci L6. Jadi buat bearing ukuran 6000 G300 ya, sama kayak bawaannya, jadi udah PNP. Jadi Astroda masih ukurannya sama. Ini buat dudukan rotor ABS sama dudukan cakram. Ini kalau lihat lihat langsung di webnya, ini pemasangan PNP, jadi nggak ada yang harus dirubah, tinggal plug and play. Yang belakang juga sama, jadi dudukan rotor sama disc brake-nya jadi dia dibuat terpisah ya. Ini dibuat terpisah. Nah buat kuncinya ini sama ya, kunci L6. Jadi velg sama ini dibuat terpisah. Kita kletekin aja langsung ya. Jadi untuk teman-teman soal harga ini dapat 2,150 ya. Jadi ini buat CNC-nya. Jadi kalau keterangan yang Mimin tahu, velg ini bahannya alloy, jadi sistemnya forged ya, forged wheels kalau nggak salah ya. Untuk palangnya ada 6. Di sini ada maksimal ya, maksimal 1560 Newton. Kemudian ada juga label SNI, standar nasional, DOT juga ada. Ini gak tahu, ini J13 mungkin, rimnya ring 13 ya, MT4.0 mungkin, lebarnya 400 soalnya keterangannya depan itu
Ini buat yang depan itu ukurannya 300 ya, yang belakang ukurannya 400. Kita kletek lagi, ini merek ya, tipenya tubeless, ini ada tulisan tubeless. Oke, ini udah dikletek, jadi ini ada lapisan lagi ya. Nah, udah ada lapisan lagi. Kalau berat sih belum coba Mimin bandingin sama yang originalnya, beratnya yang berat yang mana ya. Ini buat yang belakang, ini yang depan kita kletek lagi sama. Kalau Mimin lihat dari palangnya itu kayak mirip-mirip OZ kali ya, tapi kalau OZ ini pinggir sini ada kotak-kotak gitu. Kalau spoknya kayak mirip-mirip sih, cuman kalau OZ harganya wow ya, teman-teman tahu harganya. Ini low budget tapi kualitas Mimin suka ya. Yang sama ini juga ada ukuran maksimalnya 1450 Newton ya. Ini spoknya. Nah, oke, buat yang lebih jelas lagi ini ya, Mimin pakai flash. Jadi kelihatan ini sebenarnya bukan silver. Jadi ini kayak ke krum-kruman ya. Jadi buat palangnya kayak gini. Jadi ini enggak full, jadi ada rongga bagian dalam. Jadi kayaknya buat lebih ringan juga. Jadi dikasih lubang tiap, ini ada 6 lubang untuk bagian depan ya. Ini untuk tubeless, tipe tubeless. Kalau dari ini jadi kayak ini bekas bukan cetak ya. Jadi velgnya bukan velg cetakan, tapi ini di proses CNC. Kalau lihat Mimin ya, soalnya jadi bahan mentah, jadi di proses CNC kalau nggak salah. Tapi kalau lihat dari teksturnya seperti ini, emang kayak yang di mesin CNC. Jadi kalau lihat dari webnya itu bahannya alloy forged, jadi forged wheels ya. Oke, kita langsung contohin langsung ke motornya ya. Kebetulan motornya ada di rumah. Ini dia motornya ya. Lu lampunya lagi malam, lagi belum nyalain. Nah, ini dia ya. Kenapa pengen warna silver ya? Pengennya sih warna silver karena ini motornya kebetulan warna silver ya. Nanti videonya bakalan barengan juga buat review-review motornya. Ini buat fitting bagian depan ini kayak gini nih. Ya. Jadi buat silver ini chrome ini sama ya, hampir mirip-mirip sama silver. Cuman kalau glossy, lebih glossy ini ya. Ini kena ke cahaya langsung nyala. Kalau ini enggak ya. Itu buat bagian depan. Ini buat bagian belakang ya. Oke, ini bagian belakang kayak gini. Nah, ini buat bagian belakangnya, ini peleknya masih standar. Jadi kenapa diganti ya? Alasan yang pertama, pelek belakang udah oleng, kemarin oleng. Terus coba Mimin di press juga nggak 100% sempurna. Jadi solusinya niatnya mau ganti baru pelek belakang yang mau pakai original. Cuman dari segi harga original yang belakang aja itu 1.485.000, yang depannya itu 1.280.000-an. Dari harga itu belum include bearing ya. Kalau yang depan udah ini kebetulan udah include. Jadi kalau kalian pesan sendiri di dealer itu belum include bearing sama bos ya. Jadi kemungkinan pakai sendiri bawaan yang bekasnya yang depan. Jadi selisihnya untuk selisih ini sama standarnya itu kurang lebih 800-an ya, 800 ribuan total semuanya. Jadi alasannya diganti itu pertama itu ya. Pertama soalnya udah di flash, udah dimaksimalin juga nggak maksimal. Jadi Mimin ya udah ganti aja. Soalnya pertama oleng ya, jadi kerasanya oleng, jadi motor nggak stabil. Terus
Nanti juga sekalian ban belakang ini diganti ya. Ada yang punya pengalaman buat teman-teman. Ini kebetulan ban belakang pakai Michelin Pilot Street ya. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman sama, ini kenapa ya habisnya sebelah ya, bagian belakang sebelah kanan ya, rata-rata. Padahal sok belakang nggak bocor, tekanan angin pakai nitrogen. Ini alasannya kenapa diganti pelek pertama itu ya. Jadi bagian belakang itu kerasa banget, olengnya udah dipres juga sama. Nah ini buat kebetulan belakang juga sama warnanya silver ya. Ini chrome. Jadi kelihatannya lebih menyala ya, lebih glowing. Ini buat depan belakang. Nah, buat teman-teman nanti ada video review ya. Buat video review motor ini udah di-upgrade-nya apa aja. Ini contoh sekilas aja kita nyalain. Nah, ini buat upgrade-nya, buat yang diganti-gantinya ya. Ini juga bagian belakang juga, ini lampu-lampuannya udah full modifikasi ya, jadi udah keren. Bagian belakang juga udah bisa digeser sesuai keinginan teman-teman, sesuai moodnya masing-masing ya. Videonya udah lengkap di YouTube, nanti mungkin bebarengan video ini launching, video itu dulu launching, kemudian video ini launching ya buat teman-teman. Ini juga udah Mimin ganti ya, jadi ini proses semua full Mimin kerjain sendiri. Cuman untuk bagian repair, ini repair body, kebetulan bodinya udah di repair juga. Ini Mimin serahin ke ahlinya langsung. Untuk pemasangan semua variasi di motor ini Mimin kerjain sendiri ya. Ini oke buat teman-teman, nantikan video yang udah kepasangnya kayak gimana ya. Ini Delcavic ukuran 400, yang depan ukuran 300. Jadi ukuran lebih lebar mungkin ya dari standar, tapi kayaknya untuk ban ukuran offside, jadi ukuran naiknya, ukuran standarnya naik satu ukuran. Jadi yang belakang itu pakai 140 per 70 13, yang depan ini per 120 per 70 ring 13. Jadi buat ukurannya itu naik satu ukuran dari standarnya, yang belakang itu 130, yang depan itu 110. Jadi digedein. Nah buat ban belakang ini Michelin Pilot Street Mimin udah ganti juga. Kenapa diganti? Yaitu habis sebelah juga gak enak juga buat cornering, buat jalan belok-belok juga gak enak. Jadi digantinya pakai itu udah beli, jadi pakai Maxxis Victra S98 ya, ukurannya 140 per 70 13. Nanti kita coba pasang, kemudian kita langsung cek langsung ke motornya ya. Oke, buat teman-teman yang belum like dan subscribe, boleh subscribe dulu ya, biar semangat lagi bikin video-video terbarunya. Terus biar support Mimin juga, biar tambah semangat lagi bikin konten-kontennya ya. Oke, nanti videonya dilanjut ke penempelan langsung ke bagian motornya langsung ya. Kita langsung nanti kalau udah beres kita langsung test drive. Enaknya enggak, terus feelnya kayak gimana. Ini velg 2 jutaan. Yang Mimin looknya suka ya. Bagus banget. Tapi belum dicoba dipakai ya. Nah ini buat hasil spill velg Delcavic Yamaha NMAX 155 ya, pakai ban Maxxis kebetulan. Dia naik aksis satu ukuran dari 130 ke 140. Ini kebetulan bagian belakang. Ini sekarang bagian depan bannya masih original ya. Mimin spill dikit aja ya. Untuk motornya udah dikirim langsung ke customer, jadi nggak ngupload dulu, oke.